Perkenalkan, nama saya Leniwati. Saya seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai karyawan swasta. Latar belakang saya sebelum menjadi Muslim berasal dari agama Kristen Protestan. Jadi latar belakang saya kan sejak kecil saya sudah menjadi seorang Kristen ya, dari keluarga, dari orang tua, dan kebetulan saya juga mendalami dan aktif juga sebagai aktivis, sehingga salah satu kegiatan saya adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Sampai pada suatu hari saya bertemu dengan seseorang yang waktu saya beritakan Injil itu beliau mengajak berdiskusi. Beliau mengajak berdiskusi agar saya mengosongkan gelas, agar saya melihat juga pembelajaran dari agama-agama yang lain supaya kita sama-sama fair gitu loh. Nah, dari situ saya mulai pengen tahu gitu loh, apa sih tentang Islam, karena kebetulan yang saya injili adalah orang Muslim. Nah, Islam yang selama ini saya tahunya cuman yang negatif-negatif aja tentang Islam. Nah, begitu saya mulai tahu, walaupun baru membaca terjemahan Al-Quran, saya tahu banyak tentang bahwa di dalam Islam ternyata tidak sejelek yang saya ketahui sebelumnya. Nah, alhamdulillah secara singkat akhirnya dengan saya menyelidiki, saya dan tentunya hidayah Allah, saya bisa bersyahadat tepatnya tanggal 17 Juni 2021. Kalau kita sebagai umat Kristen itu kan memang di dalam Alkitab juga ada perintah ya untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi gitu ya. Nah, itu salah satu yang kita lakukan sampai ketemu satu orang ini yang berani untuk mengajak, bukan berdebat tapi mengajak berdiskusi untuk tidak memberikan ujaran kebencian, tapi benar-benar kita terbuka untuk saling tahu. Nah, melalui pengalaman baru ini ternyata akhirnya hidayah bisa menyebut saya. Apa yang menjadi perdebatan itu ayat Allah tentang apa? Yang terakhir itu yang saya tidak bisa menjawab itu salah satunya kan, apakah di dalam Bible itu ada pernyataan sendiri tentang dari Yesus yang menunjukkan bahwa saya Tuhan dan sembahlah aku. Selama ini ya saya nggak pernah berpikir sejauh itu ya, karena sebagai doktrin tentu dari kecil jadi doktrin Allah Tritunggal, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lalu ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, itu ya istilahnya saya telan mentah-mentah, saya terima sebagai doktrin. Jadi waktu saya ditanya seperti itu, tentu saja saya juga tidak bisa menjawab, dan saya cari juga nggak ada ayatnya. Dan dari pernyataan itu saya juga akhirnya mulai ragu gitu ya, dan saya mulai melihat bahwa ya memang tidak ada, dan saya mulai melihat dari sisi Al-Quran itu apa yang ada, dan saya justru menemukan di sana bahwa ada wahyu yang menanyakan tentang ke Nabi Isa, bahwa apakah Nabi Isa menyuruh umatnya menyembah. Nah, dari ayat itu yang akhirnya membuka pikiran saya bahwa sebenarnya Nabi Isa itu nggak menyuruh umatnya menyembah, tapi karena umatnya ini mungkin terlalu mengagungkan Nabi Isa sampai dituhankan. Tapi sampai hari ini pun orang-orang Nasrani mereka masih terdoktrin itu, sehingga ya kalau nggak dapat hidayah pasti nggak mau mengakui itu. Nah, itu biasanya tentang Nabi Muhammad ya, tentang Nabi Muhammad khususnya yang disoroti kan selalu pernikahannya dengan Aisyah gitu ya. Kita sebagai orang non-muslim taunya kok anak di bawah umur kayak gitu, itu yang selalu jadi sorotan. Lalu juga dasarnya itu kan bagi non muslim itu tidak pernah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu mendapat wahyu, karena mereka menganggapnya itu hanya karangan Nabi Muhammad seperti itu gitu. Nah, itu masukan yang ada bagi saya ya, yang pasti dari gereja atau dari pengalaman gitu ya, atau dari bacaan-bacaan Kristiani yang seperti itu. Bahkan kalau sekarang setelah saya tahu di YouTube pun banyak sekali kan debat-debat yang saling memojokkan. Makanya saya bersyukur setelah saya terbuka, saya bisa lebih objektif untuk menilai gitu ya, mana yang benar, mana yang tidak. Setelah saya berdebat itu, saya mulai mencari pembimbing gitu ya, benar nggak tentang agama Islam ini. Dan kalaupun saya bersyahadat, saya itu benar-benar ada yang kekuatan gitu loh. Ya alhamdulillah akhirnya saya searching di mu'alaf
center gitu ya, maaf center ada nama Ibu Tan Yuli, khusus wanita. Nah ini saya coba hubungi beliau, karena waktu itu pandemi tidak bisa jumpa darat, jadi saya online untuk saling berkomunikasi, dan beliau juga menjelaskan tentang kaidah-kaidah Islam. Jadi kalau yang di Bible itu sebenarnya di Perjanjian Lama itu kan disebutkan bahwa Tuhan itu esa. Bahkan Yesus pun di Perjanjian Baru pun menyebut sembahlah Tuhan yang esa. Nah terus selanjutnya kok bisa jadi Tritunggal, jadi apa? Karena saya cuman ngikutin apa kata pendeta, ya udah. Ternyata setelah saya tahu itu kan doktrin gitu loh. Nah kalau saya compare-nya di Al-Quran kan semua menyebutnya tentang ketauhidan, dan Allah sendiri yang berfirman. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang Nabi Isa itu yang membuat saya semakin sadar bahwa sebenarnya Nabi Isa itu kan ya Nabi gitu loh, bukan Tuhan gitu loh. Tapi dari sisi non-Muslim mereka itu sangat diagungkan. Bahkan ada ayat-ayat yang mungkin membuat kita itu tidak bisa menjawab apa-apa, tapi ya tetap imani saja. Itu yang saat ini saya kalau cerita ke teman-teman non-Muslim yang mempertanyakan kenapa saya berpindah, saya menyampaikan ayat itu, dan mereka kembali mengkatnya, ya maaf saya tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Saya cuma bilang ya udah, memang hidayah itu mahal, dan itu yang saya terima, dan saya bisa beriman kepada Al-Quran itu karena hidayah. Kalau di Al-Quran itu kan dari ayat Al-Baqarah itu aja sudah Allah itu menyatakan keberadaannya gitu loh. Sembahlah aku, itu kan banyak juga. Allah sendiri menantang siapa yang mau membuat satu surah kan gitu ya. Nah itu lalu sejarah-sejarah, karena saya dari non-Muslim jadi pernah baca Bible, jadi sejarah-sejarah yang ada di Al-Quran tuh saya pernah tahu, cuman kan di Al-Quran itu cuman sepotong-sepotong gitu ya. Jadi saya pernah tanya sama Kudondi, kok sepotong-sepotong? Oh ya itu memang bukan sejarah, itu cuman cuplikan kisah gitu loh. Tapi dengan saya pernah jadi non-Muslim, ini jadi lengkap pengetahuan saya tentang nabi-nabi gitu loh. Dan alhamdulillah seperti tadi Pak Asep lihat saya ikut kajian dari beliau, dari Ustadz Wahib ini juga saya hanya dapat makin dikuatkan tentang latar belakang, bahkan penyusunan Al-Quran itu saya melihat bagaimana benar-benar detail, benar-benar tidak asal dikumpulin, tetapi bagaimana harus dicari nasabnya, saksinya, seperti itu. Itu yang alhamdulillah membuat saya semakin mempercayai bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu Allah. Karena setiap agama itu sebenarnya kiblatnya kan kitab sucinya kan gitu. Kalau kitab sucinya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan atau ada unsur perubahan atau terjemahan, itu kan yang sebenarnya yang tidak layak untuk dipercaya.